Hai sahabat bening, khususnya yang sudah menikah, jika mencari salah satu kunci kebahagiaan sepasang suami istri, dan itu adalah yang dicari minuman kesehatan, cobain kopi Gladiator dari Dr. Oki Pratama. Ini adalah kopi kesehatan suami istri yang sangat direkomendasikan karena memang sudah ada logo halal, ber-BPOM, dan juga direkomendasikan sama Dr. Oki Pratama. Ini seorang dokter loh. Kopi Gladiator ini juga tanpa efek samping loh, karena terbuat dari bahan alami seperti cordyceps, guarana, dan ginseng yang berfungsi untuk menambah stamina pria, melancarkan peredaran darah, meningkatkan gairah seksual, mengoptimalisasi kinerja hormon, meningkatkan libido, hingga dapat mencegah impotensi. Cara penyajiannya gampang banget. Tuang satu sachet kopi Gladiator ke dalam secangkir air panas dan dikonsumsi 6 jam sebelum berhubungan. Langsung didapetin ya di Shopee-nya, ada di sini, atau di Mitra Benings, atau main aja langsung ke seluruh cabangnya klinik dari Benings Klinik. Dan jangan lupa, jadilah Keras setiap hari. Aku sering banget sama dia, sampai pernah baper. Atlet apa ya? Badminton. Atlet badminton. Jangan percaya sama rumah tangga yang harmonis, nis. Tuh bentuknya aneh, kayak operasi gitu tapi gagal gitu. Jadi kayak depannya tuh kayak bengkuang gitu. Hah? Segini? Iya. Itu mah sampai sini dong. Iya, tapi aku nggak full main, Aku punya 3 anak dari 3 suami yang berbeda. Semua anak-anak aku tuh tahu semua bapaknya. Karena kalau SD Impress, ibunya ikut-ikutan soalnya. Pada ngebacot. Kayak gue nih, udah gue rombak nih sampai sedemikian rupa. Kagak laku gue. Halo Pra Entertainment. Pada malam hari ini gua dapet tugas yang sangat penting. Seperti biasa, gua dapet tugas dari Nikita Mirzani untuk mencari teman yang bisa diajak ngobrol dan bercerita tentang kehidupannya. Dan sekarang gua sedang menunggu salah satu terapis ya, pijat terapis. Jadi sebelumnya gua udah booking sama dia. Dan gua dapet kontak dia dari temen gua. Keren banget. Udah ngasih gua kontak ini yang katanya udah pernah booking orang ini. Dia bilang ini recommended, jadi gue coba booking dan gue coba bujuk dia buat ngobrol sama Kak Niki. Gue udah naruh hidden cam di sini, ada satu di dalam tas nih, udah lihat, sama satu lagi di atas lemari yang ini. Ya, gue sambil sekarang tinggal nunggu aja orangnya datang, namanya April. Jadi buat teman-teman Opera Entertainment, buat Opera Squad, gimana kelanjutan ceritanya, pantengin terus Opera Entertainment. Ada suara bel, tapi gue tunggu sekali lagi suaranya nih, beneran apa enggak? Bener, dia udah datang, gue nyebut dulu. Wow, sabar. April ya? Yuk. Silakan. Halo, aku Lukman. April. Capek nggak? Kalau capek duduk dulu aja. Iya, boleh. Boleh. Aku sini ya. Jadi, aku mau ambil paket yang full massage ya. Oke, full massage body semua ya? Yo, semua dong. Oke, aku buka celana. Kita mulai dari bawah dulu ya, aku buka celana dulu. Iya. Ini aku taruh situ ya? Iya, nggak apa-apa. Langsung aja ya. Iya. Langsung aku massage ya? Biasanya memang dari bawah dulu atau dari atas? Biasanya dari bawah. Terus baru ke atas. Iya. Kamu udah lama jadi terapis? Udah lama banget. Dari kecil kali? Enggak lah. Ya sekitar 5 tahunan. Emang biasanya ada paket apa aja sih kalau pijat gini?
pakai massage aja. Body semua. Dari kaki sampai kepala body massage semua. Enak juga pijitan kamu ya, Mbak April. Bisa ngasih Mbak ke full service? Full service aku udah nggak ngambil full service, aku ngambilnya full massage biasa aja. Terus tidur kamu? Enggak, aku udah nggak ngambil itu. Aku tambahin deh. Enggak ah. Udah apa-apa lagi sekarang ya? Enggak ah, kalau kamu mau yang full jangan sama aku. Salah orang. Tapi udah nanggung nih. Iya nanggung, bisa dimassage body semua. Tanpa plus-plus. Kalau massage body kayak gimana? Ya dimassage aja semua pakai tangan dari bawah sampai atas. Nggak bisa pakai tangan. Nggak bisa, aku udah nggak ngambil begitu. Tapi kalau dulu pernah pakai tangan? Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang udah. Beneran nih Mbak, aku bayar double deh. Enggak ah, aku kalau kamu mintanya yang itu aku nggak bisa. Aku pulang aja ya. Pulang sih Mbak, nanggung Udah. tahu. Aku nggak ngambil yang full service gitu. Taruh. Duduk dulu deh, aku aja ngobrol dulu sebentar. Ngobrol apa? Jadi Kan kamu beneran- maunya yang plus-plus, aku nggak bisa. Nggak, gini. Jadi sebenarnya, kamu dulu. Jadi sebenarnya, aku tuh cuma pura-pura doang mau bikin kamu pijit. Loh, terus Jadi aku pengen ajak kamu buat ngobrol sama temen aku. siapa? Ada temen aku, tapi nggak sekarang, besok. Tapi bukan massage. Enggak ini masuk, juga, kan? cuma ngobrol aja. Tapi nggak sekarang, besok kalau kamu kosong, mau booking kamu, mau booking kamu lagi, tapi untuk ngobrol sama temen aku. Cuma ngobrolnya di depan kamera, gimana? Enggak ah, nanti aku ketahuan. Nggak pakai masker kayak sekarang, pakai masker, pakai baju normal aja, nggak kayak baju kamu mau pijit, gimana? Tapi aku takut nanti orang tahu lah. Nggak aman, kan kamu pakai masker gini kan nggak orang juga nggak akan notice lah kamu siapa. Tapi Bajunya juga ngobrolnya kan sama siapa? ada sama temen aku, ngobrol tentang seputaran profesi kamu, terapis, sama dulu kalau kamu tuh pernah pijit plus-plus. Ada temen aku, pasti kamu nyaman ngobrol sama dia. Kamu tahu nggak siapa orangnya? Siapa? Nikita Mirzani. Enggak, Kok enggak? takut. Kok takut? Banyak orang Iyalah. kan ketemu Nikita Mirzani, kok kamu nggak mau? Iya takut apa ya nanti aku. Iya Enggak, takut. aman. Tapi yakin Yakin aman. sama kan Niki? Sama kan Iki, anakku udah janjian sama dia juga kan pengen ngobrol sama orang yang profesinya kayak kamu gini, dan aku ya cuma tugasnya mencarikan aja. Sebenarnya tadi aku cuma bercanda kok ngomong kayak gitu. Ini buat konten kayak YouTube gitu ya? Iya. Buat di YouTube aja. Hanya di YouTube kan? Cuma di YouTube. Tapi pasti aman kan? Pasti aman. Kamu bisa sharing, bisa cerita sama dia. Mungkin ada hal yang ingin kamu sampaikan, ada hal yang ingin kamu tanyakan. Boleh deh, tapi yang penting privasi aku terjamin. Dan boleh pakai masker juga kan? Aman, boleh. Gimana? Mau ya? Boleh. Jadi besok kita janjian lagi buat ketemu sama Kak Nikita Mirzani. Ya, besok aku telepon kamu. Oke, siap. Jadi sekarang sampai segitu aja, kamu kantor keluar. Terima kasih ya. Nanti aku transfer ya perannya. Tadi aku dibohongin sama temen aku. Katanya kamu masih terima plus-plus, ternyata enggak. Aku Enggak kecewa. lah, kerja. Terima kasih ya. Ya makasih, bye. Bye. Halo semua pemirsa Opera Entertainment, pada kangen kan sama program yang ada di Opera Entertainment yang ini? Pasti yang ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Karena cuma di sini orang-orang bisa cerita dan kalian bisa mendengar ceritanya dan kalian bisa jadikan pelajaran. Nah, wanita huru-hara yang merajalela di seantero jagat raya yang pastinya bakalan rame kalau ada gue the one and only. Oke, sekarang gue ada di Hotel Kuningan Suite Jakarta Selatan. Dari kemarin itu ya
tim dari Opera Entertainment sudah dapat target yang pernah berprofesi sebagai pijat plus. Dan narasumber sudah bersedia untuk sharing bareng kita. Dan tanpa paksaan apapun, jangan lupa untuk tonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Karena bakal banyak banget bagi-bagi hadiah ya. Karena bos kita itu orang kaya raya, masih muda, usahanya melambung tinggi. Jadi kalau soal bagi-bagi duit, dia nomor 1. Caranya gampang, kalian tinggal nonton aja yang tadi gue bilang dari awal sampai akhir. Nah dari situ nanti akan ada pertanyaannya, jangan di skip walaupun ada iklannya ya. Oke deh, kita nggak usah tunggu lama-lama karena narasumbernya juga sudah kebetulan dari H-1 ya. Kita sudah hubungin dan pastinya udah sama tim dari Opera yang sudah akan menjemput beliau. Ini dia Halo, nih. Kaki. Ini Teman dia. ngobrol kita malam ini aku ceritain kemarin namanya April. Iya, ini dia nih Silakan. April namanya. Duduk Neng, duduk sok-sok. Tinggal ya kan Iki. Ya thank you ya. Oh, klimis banget tuh rambut. Aku boleh pakai bantal? Boleh, mau pakai bantal, guling mau guling. Tidur. Oke, ini namanya Mbak April. Mbak April ini katanya adalah seorang pijat plus. April yang dulu beda dengan April yang sekarang, Cenah. Apa yang bedanya? Bedanya aku udah tidak melayani plus-plusnya, tapi kalau untuk massage-nya aja bisa. Tapi Oh, kalau untuk alhamdulillah. plus-plusnya enggak sama sekali. Yang begini-begininya udah enggak? Enggak. Oh, kenapa bisa berhenti, Neng? Pertama aku udah punya anak. baru punya anak, baru 1 tahun umurnya. Terus ya udah memang hampir 2 tahun ini malah udah enggak. Kamu geser ke sini dulu, Neng. April umur berapa? Aku sekarang 24 mau 25. 24 mau 25. Kenapa dulu kepikiran untuk pijit plus? Dulu kan aku pernah nikah, terus anak aku meninggal. Oh, anaknya meninggal? Iya. Pas baru melahirkan atau Enggak, udah lah? udah umur 1 tahun meninggal, terus mantan suami main perempuan, jadi aku pisahin, ninggalin dia. Terus ya udah daripada main-main Gak karuan? Ada yang cari akhirnya duit? aku ikut kerja sama teman aku. Oh, mohon maaf ini kalau boleh tahu anaknya meninggal kenapa? Sakit step. Panasnya udah hampir seminggu nggak turun-turun. Oh, terlambat ke rumah sakit atau? Iya, terlambat banget. Udah kejang karena situasi di rumah nggak ada orang. Jadinya ya meninggal di rumah sih. Meninggal di rumah? Itu udah lama? Itu 2014. 2014. Butuh waktu berapa lama untuk bisa melupakan itu semua? Selama kerja aja sih. Sama kerja? Iya, pas baru-baru kerja kan ketemu teman baru, terus temennya juga mungkin lebih berpengalaman. Ya, lebih ngenakin, tapi kadang masih ingat, cuma sih ya udah kira masih ada sedih-sedihnya ya? Masih inget banget. Oh, jadi dulu pekerjaannya apa sebelum pijat plus? Aku nggak kerja, aku di Kerja rumah sama- aja. di Aku rumah aja. hamil tuh SMP kelas 3. Hamil tuh SMP kelas 3. Iya, Udah amat. iya. Hamil duluan? Hamil duluan. SMP kelas 3 berarti berapa tahun umurnya? Mau 16. 16. Kenapa bisa bunting duluan? Kenapa ya? Pergaulan? Iya, pergaulan, terus karena orang tua kan kerja usahanya jauh ya, nggak di rumah, jadi lebih banyak sama mantan suami itu waktu itu. Oh, yang jadi mantan Iya, suami lebih ini sering di yang rumah dia. hamilin. Akhirnya hamil. Iya, memutuskan untuk gimana caranya buat keluar rumah gitu, biar ada keluarga yang ada orang tua, walaupun sebenarnya orang tua usaha ya, baik kan, tapi aku kayak sendiri aja gitu. Kurang perhatian. Oh, tapi syukurnya pas hamil dinikahin ya. Iya, dinikahin, Berarti putus sekolah dong. putus. Oh, terus kenapa bisa tiba-tiba jadi pijit plus? Kan kenapa nggak pijit biasa aja, nggak jangan ada plusnya? Ya itu aku awalnya kan ya pasti
tukang pijit gitu ya. Pijit doang biasa Iya. kan. Nah. Tapi ternyata aku pikir ya pijit biasa, ternyata ada ininya, embel-embelnya di dalam itu. Baru tahu pas Iya, aku kerja. baru tahu. Karena kata teman aku kan cuma massage aja, massage biasa gitu. Ternyata ada plus-plusnya ya. Kita namanya aku masih muda waktu itu, mau 17 mau ke 18, nerima uang setiap hari lebih dari 500.000 kan. Happy. Iya. Oh, berarti baru tahun berapa itu pijit? Pertama aku kerja tahun 2015. 15 udah plus tuh. Iya. Berapa honor pertama yang kamu dapat? Itu aku 250.000. Sebenarnya itu bukan 250.000, jadi 400.000, tapi dikasihnya Potong manajemen. Nggak ada potong manajemen. Aku di bohongin tamunya. Bohongin tamunya. Tapi itu Jadi udah dikasih- plus. Iya, Udah plus sampai plus. dipakai? Iya. Cuma aku nggak mau ngomong, ya udah deh, buang sial aja. Pertama kerja kan aku nggak tahu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Keduanya Keduanya normal. lancar. Iya, sesuai paket di situ. Wah, emang ada paketan apa aja sih? Paketannya ada kalau full service itu 500.000. Full service tuh udah sampai dipakai. Iya, jadi body massage dulu, massage biasa itu full badan, massage pakai tangan. Lanjut full service body massage itu massage pakai payudara. Oh. Jadi badannya tamu itu dimassage pakai payudara kita. Oh, gitu. gimana? Massage payudara. Ya gitu. Gini Pakai ya? oil, iya. Oh, Iya. aku nggak pernah massage payudara. Begitu ya, pokoknya itu sih yang paling itu tergantung terapis. Massage ada yang pakai bisa. ini juga nggak? Enggak, paling Gesek-gesek. payudara aja. Ya kan seininya. Itu Oh, kan berarti telanjang. sudah selancar Iya, gitu ya, ha-ha. zrrr Kan gitu pakai ya. oil, iya. Oh, ada lagi. Emang yang beda, kan kata kamu ada paketannya, paketan itu yang membedakan tuh gimana? Paket pertama misalkan, Paket pertama harganya? misalnya, kayak handjob aja. Handjob tuh pakai tangan aja. Ini udah massage nih, Iya, udah masak. pokoknya handjob, Ya, udah handjob itu berapa? 200.000. 200.000, sampai nguncrut dong. Iya. Terus body Menggunakan mulut tidak? enggak. Oh, bener-bener Hanya tangan. handjob, Oh, oke. Yang kedua, Body massage aja tanpa oh gini. Ya, Oh, itu 300.000. 300.000, tapi nggak kalau- sampai masuk. Enggak. Oh, tapi iya, dari awal udah atau di tengah-tengah permainan? ada yang langsung, ada yang kalau dia bilang mau servis baru buka. Baru buka. Ah, itu 350, udah pakai mulut. Iya, 300. Yang ketiga, Full service 500.000. mulut dan ini. Iya. Oh. Udah sampai. Dan tangan. Iya. Harusnya double dong. Ini. Iya. Kan ini 350. Itu dia, itu 500.000, bahkan ke tahun-tahun ke depannya diturunin. Sama manajemennya harus minta ke tamu itu 400.000. Ada potongan manajemen juga? Enggak. Nah, itu? Cuma kalau briefing itu karena mungkin sepi ya Kak, jadinya full service-nya harus diturunin jadi 400.000. Oh, tapi udah pakai pengaman nggak? Selalu. 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 Tiap itu dari 2015 sampai 2021 harganya tetap segitu. Enggak, maaf. Kan kamu udah 2 tahun berhenti ya? Enggak, aku baru 2020 berhenti. Ya, berarti udah 2 tahun dong. Iya, iya. Ya kan, 2 tahun. Berarti selama 2019 sampai 2020 harganya tetap segitu, nggak naik? Iya. Nggak naik-naik? Ih, gila. Iya, Kok nggak mau? tahu. Bensin aja naik mulu. Nggak tahu lah Kak itu. Tapi malah kadang, tapi tergantung tamu ya Kak. Oh. Kalau tamunya baik ya kita dikasih lebih. Tapi kalau tamunya Nggak baik, udah segitu aja. tahu segitu ya udah segitu Segitu aja. aja. Iya. Tapi kamunya ngelayanin atau dilayanin juga sama tamunya? Aku yang ngelayanin. Oh, Aku jadi nggak tamunya mau- diem iya, aja? Lebih baik begitu. Lebih baik begitu Iya. ya? Emang kalau sambil tamunya geragas-geragas itu nggak suka? Enggak. Oh, Kadang kesel juga. Kayak geli banget sih, aku enggak ini ya. oh geli Jadi ya? kayak aku kerja tuh ya udah di uang udah. Jadi udah pikiran dapet uang ya udah langsung buru-buru kerja. Gitu. Iya, ya bagus sih kalau Tapi yang pikiran. penting telaten aja cara servisnya. Kamu bisa mijit beneran tapi? Bisa. Oh, belajar di mana mijit? Kan di training dulu. Oh, di training? Iya, kebetulan spanya enggak spa kayak panti gitu. Spanya besar. Jadi ada sauna dan segala macam. Di mana tuh kalau boleh tahu daerahnya? Di Cibubur. Wah, Cibubur nih ya. Cibubur bukan main nih. Tempat macet tapi banyak terselundup di itunya. Bener deh. Cibubur lagi.
Langganan. Langganan, ada langganan artis nggak? Ada. Ada artis? Ada. Siapa? Kepo kan? Cuma gue yang tahu, ayo. Aku sering banget sama dia. Sampai pernah baper. Oh iya? Iya, karena Oh my god, waduh. pas lagi masak tuh dipegangin terus tangan aku gitu. Iya. Ya, mungkin badan aku kan besar ya. Ya gemuk lah, nggak kayak semok, terapis semok. ya. Terapis yang lain kan Kenyal, langsing. kenyal. Mungkin dia ingat kali ya. Oh, terus apa lagi? Tunggu dulu. Dia pas dia udah punya istri yang Belum. baru Kayaknya waktu ditinggal. sama apa yang sebelum jadi istri. Oh, dia pergi mijit. Tapi setelah balikan sama istrinya Enggak, istri yang pertama yang udah ya, terus dia kan ditinggal kayaknya pisah rumah gitu ya. bisa. Terus sering banget, kadang seminggu sekali, sebulan 2 kali gitu. Kalau sekarang? Aku udah nggak kesono, nggak tahu ya. Oh iya kalau juga sekarang udah enggak. Ada lagi nggak coba? Pikirin dulu. Jangan dikesebutin. Oh ya, Siapa ya? atlet Oh, atlet. Atlet apa ya? badminton. Atlet badminton. Ada lagi nggak? Terus ada lagi tuh sekali. Masa? Beneran? Ih, dia kan bebe aja sama bininya. Iya, makanya. Kan rumahnya deket di situ. Harmonis loh. Deket di situ rumahnya. Ada lagi? Sebelum ketangkep dia ke situ dulu. Oh, kalau dia mah pas. Iyalah, Iya, oke lah kalau dia mah. Ada lagi nggak? Ada. Newcomers. Oh. Oh, dia mah. Oh, Tapi itu aneh bentuknya. Jadi gosip. sampai sekarang nggak? Nggak tahu. Yang sekarang. yang sampai terakhir 2020 deh yang kamu Nggak masih. ada adanya. Ih, banyak loh dia pelanggannya. Itu kan isinya artis Tapi semua. mereka bayarnya sesuai sama itu aja, nggak ngasih lebih. Enggak, kalau yang pertama lebih. Suka kasih lebih. Iya. Kalau yang harmonis nih rumah tangganya nih suka ngasih lebih nggak yang rumah Enggak. deket? Enggak. Nawar. Nawar. Tapi dia plus-plus Iya. bener-bener sampai masuk. Full. Tuh ya, penonton. Jangan percaya sama rumah tangga yang harmonis, nis. Karena di luar mereka pasti bermain, yang namanya laki itu tetap laki-laki ya. Yang penting di rumah bagaimana kelakuannya di rumah sama istri dan anak-anaknya. Oke lah. Pernah dapat tamu yang kasar nggak? Pernah, tapi nggak sekasar banget sih. Cuma dia yang servis aku gitu. Kamu nggak mau, kamu maunya yang nyervis. Iya. Oh, pernah dapat ini? Kakek-kakek udah mau meninggal nggak? Oh, pernah tuh. Aku langganan banget tuh. Oh, langganan? Kangen malah. Hah? Endul ya? Iya, tapi jadi dia kayaknya- Kenyal-kenyal kalau sama kakek-kakek tuh kayak begitu nama ini tau. Bebek tau nggak bebek? Kenyal. dia umurnya 70 lebih kayaknya dia tuh. Kalau pakai celana tuh udah kayak gemeteran gitu. Oh, Tapi tetap masih bisa main di masih atas. berdiri dia? Iya. Oh. Masih sampai sekarang. Bayarannya bagus. Sekarang nggak tahu sih. Cuma ya di atas paket Di bayarnya. atas paket ya. Bentuk anu yang paling aneh yang pernah kamu temuin ada nggak? Kayak gimana? Itu yang terakhir Yang mana? Kenapa dia? itu bentuknya aneh kayak operasi gitu tapi gagal gitu. Jadi kayak depannya tuh kayak bengkuang gitu. Bangkuang bentuknya gimana? Iya beneran deh itu. Iya. Itu sakit banget. Sakit ya? Emang iya sih, orangnya juga sakit kok. Oh iya. Iya beneran. Tapi dia kasar nggak? Kasar sih enggak, tapi kayak lebih nafsu banget. Nafsuan ya? Kamu di mandi kucingin ya, dijilatin? Iya pokoknya semuanya. Tapi ya itu sih sakit banget. Sakit banget. Ngelayanin servis Kenapa full. sakitnya? Kan depannya tuh besar banget. Oh, jadi pas Kayak masuk, bulet. wuk gitu ya? Iya itu sakit banget, enggak enak. Bukannya enak kalau gede? Enggak. Enggak, serem. Aku pernah yang dapet yang besar banget. Semana? Semana ya? Segini? Oke, bisa deh. Segini ada? Ya terpanjang ya. Panjangnya semana? Coba pikir dulu, ingat-ingat. Segitu lah, segini nih. Hah? Segini? Iya. Itu mah sampai sini dong? Iya, tapi aku nggak full main, karena itu orang luar negeri. Waktu Oh. itu yang ada SEA Games ya kalau nggak salah. Ada SEA Games? Iya, jadi dia nginep di hotel.
Itu sekelompok deh tuh, dia berapa orang gitu. Oh, Dia agak gelap datang ke situ. kulitnya. Iya, Segini. iya segituan lah. Pas sebelum berdiri, udah berdiri Udah segini berdiri juga. segitu. Dia Cuma minta dia kalau- apa? Full service. Enggak, iya minta tapi aku nggak mau. Berarti karena- pakai dua tangan dong gini. Iya, jadi dia minta aku kasih body massage aja. Oh, Nggak body full massage saja, service, tapi iya. ngeliat lolonya. Iya, tapi nggak masuk, nggak berani lah, itu serem bang. Nggak berani kayak gitu. Serem ya? Iya, itu. Iya, kalau kegedean juga takut ya. Yang enak tuh yang segini-gini. Iya, jangan terlalu. Pernah nggak kamu diajakin bertiga, berempat, berlima, berenam? Kalau pernah. Pernah. Ya sama itu yang pertama pernah. Apa dia? Iya. Bau nggak sih dia? Enggak sih, cuma lebih. Dia tuh bau kayak ini minyak dukun. Iya. Ya kan? Minyak wangi gitu kan. Kayak minyak dukun gitu. Iya, cuma beda ya aslinya gitu. Aslinya kenapa? Iya, maksudnya lebih kalau asli mungkin make up ya, jadi dia bersih gitu. Kalau Aslinya butek ya? Aku pernah tulis Dia bertiga sama siapa dia? sama temen aku, tapi cewek berdua. Oh, ceweknya Iya, dua. dia sendiri. Gimana performance-nya dia? Keren nggak? Cepet. Cepet ya? Oh. Kecil nggak dia? Gede? Iya kecil. Kecil ya? Gak gede banget sih. Jambinya banyak? Kalau gua kan tahu orangnya, makanya gua nanya. Enggak sih, mungkin abis Dicukur. Iya. Oh. Tapi pada situ Kenapa dia? suka dogi kan. Jadi rambut aku tuh kayak Dijambak? Iya. Beneran deh itu. Nggak nyangka loh aku. Iya, aku juga gak nyangka senafsu itu dia. Nafsuan gitu ya. Nafsuan ya. Mungkin karena Ya. capek kerja, butuh Ya, relax kalau ke gitu. sono semuanya dimasuk, maksudnya asisten semua. Semua pijit. Kamu pernah sama asistennya? Enggak, kalau kamu udah... Supirnya. Hah? Supirnya aku pernah. Terus dia nggak Iya. apa-apa? Kalau kata temen aku itu supirnya, karena temen aku pernah sama dia. Tapi Ya, nggak apa-apa nggak kalau full. tahu sama si yang ininya? Nggak apa-apa kan, selalu ditempatin kamar yang bagus, yang eksekutif, jadi suruh mandi dulu. Oh. Dia pun selalu mandi dulu yang itu. Enggak, tapi maksudnya si yang artis ini nggak apa-apa tahu itu supirnya sama kamu juga? Nggak tahu deh, kan nggak tahu. Maksudnya kan masuk ke kamarnya kan duluan dia. Oh. Jadi kan nggak tahu kalau yang masuk ke kamar siapa-siapanya. Iya, tapi kamu nggak pernah ngomong, aku sama supir kamu Enggak. kemarin. Oh, Enggak. kirain. Nah, selain di tempat Spa Plus Plus, kamu terima tamu pribadi di luar juga nggak? Terima, tapi biasanya cuma yang langganan aja. Yang mana? Langganan. Oh, kalau langganan berarti uangnya langsung masuk ke kamu dong? Iya. Lebih mahal nggak apa lebih sama aja? Kalau nginep lebih mahal sih. Tapi kalau aku biasanya dia udah tahu tarifnya, jadi aku nggak bicara uang lagi kalau udah tahu tarifnya. Kalau mijetnya itu mijet plus plus itu berarti habis mijet masuk, habis itu selesai. Kalau misalkan disuruh rebahan dulu gitu-gitu nggak apa-apa? Selesai masas? Iya. Kita ada waktunya. Diwaktuin. Misalnya 90 menit, itu aku masasnya 45 menit. Jadi Mainnya buat sisanya. full service-nya 45 menit. Kalau mau gitu. lagi berarti bayar lagi? Iya, extend waktu, tambah lagi waktu harganya. Oh, katanya kamu udah punya anak dari salah satu tamu yang kamu temuin di Jogja? Iya. Katanya pakai pengaman, kok bisa Semua jebol? sama dia. Karena waktu itu aku udah bilang, aku bilang nggak KB ya. Jadi tapi dia bilang tidak apa-apa gitu. Jadi ya Oh, berarti ini orang luar dong, tidak apa-apa ngomongnya? luar pulau. Oh, luar pulau. Terus akhirnya? Akhirnya ya udahlah. Ya udah mau gimana, dia juga akhirnya ya udah sampai sekarang sih. Anaknya ada tapi? Ada anaknya. Tapi laki ini tanggung jawab nggak? Kalau untuk tanggung jawab tertulis sih enggak ya Kak, tapi dia cuma bilang setiap bulannya kalau ada bisa dibantu ya dibantu. Tuh. Ini udah punya istri? Udah, sudah punya anak juga. Tapi Masih? aku nggak maksa sih. Masih kontekan nggak? Masih, kadang tiap bulan aku suka SMS juga karena buat keperluan anak aku kan, jadi karena aku udah nggak kerja. Jadinya ya aku minta buat itu, memaksa. Tapi maksud aku cowok yang ini nggak pengen ngambil anaknya? mau ambil. Dari pertama aku kasih tahu mau ambil, tapi aku lebih baik pertahanin biarpun aku harus kerja jadi terapis lagi. Ya udah, nggak aku kasih. Oh, respon keluarga kamu gimana ketika kamu hamil karena kebobolan?
yang pasti kecewa ya Kak, tapi ya udahlah, memang sudah rezekinya, jadi mau diambil pun sama keluarga aku nggak boleh, jadi biarin aja di rumah. Oh jadi kamu sama anak tinggal berdua ini? Iya, sama orang tua aku. Oh ada orang tua juga, Iya, jadi kalau kamu kerja dijagain sama orang tua? Iya kalau waktu itu, tapi sekarang kan aku udah nggak kerja. Ya kalau masih ada BO aku pasti dititip. Oh, tapi berarti orang tua kamu tahu dong pekerjaan kamu? Dari awal tahu, karena memang ya pikir orang tua aku daripada nongkrong kan, main-main gitu, udahlah kerja aja apapun gitu. Nggak apa-apa ya? Ya mau gimana? Tapi kamu suka cerita gitu nggak sama orang tua? Aku ketemu artis ini. Enggak, paling aku pernah nangis karena waktu itu kan baru-baru kerja itu rame ya Kak, rame terus sempat sepi, terus paknya jadi kayak nggak punya uang itu nangis. Padahal harusnya malu. Iya, nggak apa-apa lah, kan kita punya gaya hidup beda-beda Iya, kan. aku nangis tuh sepi karena nggak dapet tamu. Iya. Kamu katanya merasa dikucilkan ya di keluarga, boleh diceritain nggak dikucilkannya kenapa? Padahal kamu tadi cerita kalau ternyata keluarga kamu udah tahu. Iya, kayak apa ya, kayak misalnya bapak aku tuh pro sama anak pertama, ibu aku pro sama anak keempat gitu. Jadi kayak aku yang selalu ngebantu itu, kadang kalau nggak punya uang itu, kalau mau kerja aja kayak ya udah bodo amat gitu, nggak ditawarin makan, nggak apa. Tapi ya kembali lagi ya, di saat aku punya uang tetap keluarga nomor satu. Iya, memang harusnya begitu ya. Iya, kan berkahnya kita di situ. Betul. Ya, itu namanya cobaan hidup. Iya. Mungkin ujinya seperti itu. Tapi luar biasa loh keluarga kamu bisa menerima pekerjaan kamu. Iya, mau gimana? Dengan punya anak yang tidak ada Iya, status pernikahan yang itu. lebih menerimanya cobaan berat itu mungkin ya, Itu. keluarga pas dapat anak. Sebenarnya itu bukan cobaan ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Karena anak itu kan balik lagi tidak pernah bisa memilih bakal lahir dari rahim siapa. Tinggal gimana kita cara Ya membesarkan itu kan anak aku itu. kadang mikir ya Kak, aku kan kerja begini ya. Kalau aku mau kasih anak aku ke orang lain, terus Jangan nanti enggak ya, Tuhan murka, aku nggak dikasih anak, nggak dikasih jodoh, aku mau sama siapa? jangan kalau kamu nanti titipin anak, takutnya kita kan nggak tahu kita nitipin anak sama siapa. Apalagi anak itu kan selalu merekam pembicaraan orang tua ditaruh di otak. Gerak apa kelakuan orang dewasa sama dia direkam, takutnya malah jadi psikisnya dia terganggu. Lebih seburuk-buruknya di luar pasti akan lebih nyaman itu ketika sama orang yang orang tua sendiri, orang yang dia kenal. Nah, selama hamil kamu tetap kerja di Spa Plus Plus atau kamu berhenti tuh pas sudah Aku besar? Berhenti total. Nah, berhenti. Cuma terakhir itu ketemu sama tamu di bulan Maret kayaknya deh aku. Di bulan Maret itu, tapi aku masih belum sadar kalau aku hamil, cuma kayak mual-mual aja. Aku pikir cuma nggak enak badan kan. Ya udah itu terakhir sih dikasih. Selebihnya aku udah nggak. Nah, terus pas hamil gitu kamu kerja apa? Nggak kerja di Dapat rumah. duit apa dari? Ya nggak punya uang. Jadi karena tinggal sama orang tua, jadi makan semua sama orang tua. Orang tua ya. Nah, aku dapat info nih dari tim, katanya ada yang mau kamu tanyain ke aku dan kamu katanya pernah DM aku, tapi aku nggak. Aku tuh ya, apa sih nama Instagramnya? Coba aku buka. Coba aku buka Instagramnya apa? Apa? Maaf ya. Ya nggak apa. Jadi aku tuh nggak pernah buka DM karena DM tuh tiap hari yang masuk ribuan, jadi nggak bakalan ke notice gitu kalau ada. Oh, dia follow loh. Iya. Dia follow loh Eka. Entar aku bacain dulu ya. Halo Kak Niki, aku April. Kak Niki, aku mau tanya, tapi sebelumnya aku nanya, aku mau cerita dulu sama Kak Niki. Aku April Kak, dulu aku kerja sebagai terapis Spa Plus Plus, tapi sekarang aku udah gak kerja lagi karena aku sekarang punya anak. Kak Niki, aku ngefans banget sama Kak Niki. Kak Niki single mom yang hebat banget. Kak Niki bisa buat tenang anak-anak Kak Niki. Aku sekarang punya anak Kak, dan anak aku hasil hubungan aku sama tamu aku. Dulu aku ketemu orang itu sebagai wanita. Aku DM Kak Niki bukan minta balas kasihan, tapi aku hanya mau tanya Kak Niki bagaimana cara Kak Niki kasih tahu ke anak Kak Niki soal papanya. Bagaimana kalau anak Kak Niki tanya papa aku siapa, papa aku di mana. Itu yang sekarang aku pikirkan. Soal biaya aku nggak pikirkan Kak, aku masih bisa kerja. Kalaupun aku harus jadi terapis lagi nggak masalah kalau untuk biayain anak aku. Tapi aku bingung belum siap dan nggak tahu mau jawab apa. Kalau anak aku tanya papa aku siapa, papa aku mana. Oke. Anak kamu umur berapa?
Sekarang 1 tahun 3 bulan. Masih lama untuk dia Iya. cukup mengerti siapa papahnya yang sebenarnya. Butuh waktu kurang lebih 5 tahun lagi dari sekarang sebetulnya. Tapi tergantung, ini my opinion, tapi tergantung bagaimana kamu membesarkan anak itu. Kalau kamu membesarkan anak itu di lingkungan yang baik, dia pasti tidak akan terkontaminasi dengan pikiran-pikiran buruk atau omongan-omongan buruk dari lingkungannya. Anak itu mau dilahirkan secara pernikahan atau tidak, anak itu tidak berdosa, ya. Wajib hukumnya kita sebagai perempuan walaupun tidak dinikahkan, kita harus memberitahu bahwa anak itu adalah misalkan anaknya ini segala macam. Aku punya 3 anak dari 3 suami yang berbeda. Semua anak-anak aku tuh tahu semua bapaknya, bahkan semua fotonya ada di handphone ataupun di bentukan cetak gitu, karena dia harus tahu bahwa ini papahnya. Tapi kita tidak boleh sebagai orang tua single parent memberitahu bagaimana kelakuan papahnya gitu. Dan kamu juga tidak perlu bercerita bahwa kamu ini dilahirkan karena mama kamu ini adalah dulunya Yes, open sebenarnya. BO atau hamil di luar nikah. Kamu tidak perlu menjawab seperti itu gitu. Tinggal berikan aja dia kehidupan yang layak, pendidikan yang layak, lingkungan yang baik, supaya nanti tumbuh besar kembangnya jadi anak yang baik juga. Begitupun dengan aku itu bekerja keras sampai dibully lah, dicaci maki lah, tidak disukai, terserah. Yang penting di dalam pikiran aku ya itu adalah aku bekerja mendapatkan uang itu akan aku pergunakan untuk hal yang baik, seperti memberikan fasilitas yang baik untuk anak-anak. Kalau kita bisa menyekolahkan anak di lingkungan yang bagus, otomatis pikiran dia juga akan baik, ya kan? Tapi kalau kamu biarin aja, makanya jangan pernah titipkan anak ke orang lain. Gitu. Even sama kakak, saudara sekalipun jangan. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita tinggalkan anak itu, apa yang orang dewasa ini sedang bicarakan. Siapa tahu dia mendengar, akhirnya direkam, gitu. Pokoknya jangan putus asa lah, walaupun kamu melahirkan seorang anak bukan dari hasil pernikahan yang sah, tidak ada masalah. Karena yang tahu baik buruknya apa yang kita lakukan itu adalah Tuhan. Manusia itu cuma bisa menghakimi, mengejat, membicarakan yang tidak baik gitu kan. Makanya kalau kamu mendengar itu, kamu buang aja tuh omongan itu. Kamu fokus aja bagaimana cara membesarkan anak kamu yang sekarang tidak. Sebenarnya bapaknya bapaknya juga bertanggung jawab kan. Cuman sayangnya bapaknya ini adalah sudah punya istri gitu kan. Nah, kamu juga tidak boleh egois karena kamu hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kalau kamu sampai menghancurkan keluarga mereka, kamu juga tidak baik. Enggak, aku juga nggak memaksa buat itu sih, aku udah bilang. Nah, bagus. Iya, karena ya nggak bagus juga ya maksudnya. Ya Betul. udahlah, lebih baik diurus sendiri gitu. Benar, bagus. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa membesarkan anak itu dengan baik, itu bakal jadi poin besar banget buat kamu. Apapun pekerjaan yang sedang kamu lakukan sekarang, yang kamu bilang tidak baik lah, kan kita nggak tahu. Iya. Semua penilaian ada di Tuhan. Gitu. Jadi kamu jangan menyerah. Ya mungkin sekarang kamu memang harus hidup seperti ini, tapi kita tidak tahu kan ketika kamu membesarkan anak kamu ternyata anak kamu menjadi orang yang sukses. Gitu. Makanya kalau kita mau memberikan kasih sayang sama anak, jangan setengah-setengah. Jangan nanti tiba-tiba lagi capek bilang, ini gara-gara gue punya anak, gue jadi hidup gue begini. Jangan. Gitu. Itu akan jadi batin anak itu nanti akan terguncang dengan sendirinya. Jangan. Pokoknya buat siapapun perempuan-perempuan di luar sana yang sedang berjuang, apapun pekerjaan kalian, apapun yang sedang kalian jalani hidupnya, pokoknya percaya aja Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan ke umatnya kalau umatnya itu tidak bisa menjalani dengan baik. Gitu. Sudah puas belum? Sudah. Ya, begitulah. Iya, aku cuma mau nanya itu. Iya, nanti kalau anaknya udah 5 tahun umurnya, pelan-pelan kamu kasih tahu. Pastikan nanti dia ada ledek-ledekan sekolah lah. Ya, itu gitu. dia. Makanya aku bilang, kamu harus kerja keras supaya kamu bisa memberikan pendidikan yang baik. Jangan kamu taruh di SD Impres. Iya, karena SD Impres tempatnya orang membuli. Sebenarnya di sekolah-sekolah mahal juga banyak bulian juga. Tapi buliannya tidak sesadis SD Impres. Iya, benar. Karena kalau SD Impres, ibunya ikut-ikutan soalnya. Pada ngebacot. Jadi, mendingan taruh di sekolahan yang udah tahu bule. Kalau bule itu kan nggak peduli gosip, nggak nonton TV juga, kagak ngerti language bahasanya gimana, ya kan? Balik lagi ke kamunya, kamu kuat nggak berjuang untuk anak kamu ini? Pasti kuat lah. Pastilah. Iya, harus Pastilah. kuat. Kadang-kadang tuh Tuhan tuh selalu bikin kita sedih dulu lagi. Iya, benar-benar. Kadang-kadang begitu. Itu adalah yang pernah gue alami. Beberapa
tahun yang lalu, kok gue dibikin susah terus ya, kok gue selalu berlinang air mata ya. Ternyata kurang dari 5 tahun gue bisa menjalani kehidupan yang di atas rata-rata. Mau beli apa aja bisa, mau sekolahin anak di mana aja bisa, gitu, mau pergi kemana aja bisa. Tapi itu butuh waktu dan kesabaran. Nggak ada hidup itu yang ekspres. Iya. Bener. Ntar kalau udah punya duit, pelan-pelan, nih ada rombak-rombak nih badan, gitu. Ya kita mempercantik diri sendiri untuk bikin bangga diri sendiri, nggak masalah. Jadi punya anak udah nggak ngurus, jadi apapun yang di saat lagi di transfer gitu ya bulanan udah ke anak semua. Bagus, tapi kamu juga harus pentingin bentuk badan. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu yang indah, kamu harus buat indah dulu badan kamu. Sebenarnya nggak apa-apa juga badan begini, tapi fetish laki-laki sekarang suka beda sih ya. Gue punya manajer namanya Dea, kagak ada bentuknya, tapi pacarnya cakep-cakep. Gue juga kadang-kadang suka iri sama dia. Jadi nggak apa-apa. Iya, aku juga tamu-tamunya bagus-bagus. Nah, ertong loh. Yang gua nggak pernah habis pikir kok dia bisa. Kadang aku berpikir ya, nggak ada kecewanya juga. Nggak ada nyeselnya gitu ya kerja. Karena tamu-tamu yang aku dapetin tuh ada ya bagus-bagus lah. Iya. Kadang-kadang gini loh, laki-laki zaman sekarang juga kita nggak bisa prediksi ya. Kita udah, kayak gue dah, nggak usah jauh-jauh deh. Kayak gue nih, udah gue rombak nih sampai sedemikian rupa. Kagak laku gue. Nggak laku, serius. Tapi ya itu tadi, teman-teman gue yang biasa aja, yang natural, yang nggak diapa-apain, laku. Jadi nggak usah pusing gitu sama masalah laki atau apa, itu gampang lah. Ada lagi? Udah sih. Udah. Itu sih yang aku menangin banget sih, karena anak ya, aku bingung banget. Jadi kan harus punya apa ya, dari sekarang mungkin aku mikirnya harus punya jawaban gitu buat dia nanti. Nantilah, nanti insya Allah kalau kita umur panjang, kalau anaknya udah gede nanti tinggal tanya lagi. Tapi kita tidak boleh menjelek-jelekan laki-laki. Nih ya, kayak aku nih, semua mantan laki-laki aku, nggak semua. Yang pertama baik-baik aja, kedua, ketiga buangsat banget. Tapi ketika aku berbicara sama anak aku tidak pernah menjelekkan dia. Kalau ditanya, papa, dedi aku di mana ya, di bulan. Gitu. Kapan pulangnya nggak tahu kan, muter-muter, bulan kan jauh gitu. Itu masih kecil, masih bisa dibercandain. Kalau udah makin kesini, udah 7 tahun, udah mulai bicaranya udah beda lagi. Kalau Loli udah teenager, jadi udah beda lagi ngomongannya gitu. April kan masih muda ya. Kalau boleh tahu, apa sih impian April sebenarnya? Impian apa ya? Ya, hidup itu harus punya mimpi tahu. Iya. Ya paling ya pasti bahagian orang tua sama anak sekarang ya. Sama paling ya biasalah usaha buat kedepannya sih sama anak. Aku sih maunya tinggal berdua anak aja sih. Amin, amin. Ya mudah-mudahan ya. Kita kan nggak pernah tahu jalan hidup orang. April, apa yang mau kamu sampaikan untuk anak dan orang tua kamu nanti ketika tiba-tiba tahu itu mama gue, itu anak gue gitu? Apa ya? Yang pasti aku sama keluarga. Yang pasti sama keluarga sayang banget lah Kak. Kalau buat anak aku apa ya? Jadi anak yang baik aja sih. Karena papanya baik banget. Tuh, poin bagus itu, papanya baik. Mau bertanggung jawab, baik, iya. Tapi mungkin tidak bisa menikahi. Nggak ada tidak masalah. Bisa. Mungkin harus setiap bulan atau setiap waktu aku minta, itu nggak bisa Kak. Gak masalah. Yang penting laki-laki itu bisa dibilang baik ketika dia tidak lari dari apa yang tidak lari dari persoalan yang sudah dia lakukan. Karena waktu itu aku bicara, dia mengkonfirmasi mungkin ya, dia pikir aku bohongan gitu punya anak. Terus aku datang, dia ke Jakarta, aku datang, aku minta DNA, buat DNA kalau memang nggak percaya, tapi dia ya sudah tidak apa-apa kata dia gitu. Tapi jangan ganggu keluarga saya gitu. Tapi yang aku nggak pernah ganggu. Bagus loh, coba semua perempuan kayak kamu. Pasti rumah tangga orang lain banyak yang nggak hancur. Nggak enak Kak, aku diduain sama mantan suami aku dulu kan, main perempuan itu nggak enak banget rasanya. Jadi ya udah. Kalau ini ketahuan pun ya aku mendingan mundur. Tapi dia masih suka nafkahin kan? Iya, masih setiap bulan, tapi setiap bulan berapa bayar? Nggak tentu sih Kak, kadang ya nggak sesuai kalau pas datang sih, pas ketemu gitu. Palingnya 1,5 atau 2 juta. Yang penting pampers semua kebutuhan anak aku terpenuhi ya.
nggak Ya. kekurangan. Mudah-mudahan lah, kamu juga udah berhenti kan, udah 2 tahun sudah berhenti, mudah-mudahan kamu selamanya berhenti. Iya. Mudah-mudahan bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, bukan lebih baik, gajinya lebih besar, ya kan? Ya mungkin kamu bisa kerja di pijit-pijit yang ternama, ya kan? Yang udah jelas gitu kan, itu kan gajinya kan sebulan bisa 4.800.000, ada yang 5 juta, tergantung kamu udah senior atau enggak kan. Atau ada pekerjaan yang lain lagi yang mungkin kamu bisa tekunin, atau usaha sendiri ya kan. Ya yang penting kamu niat dan percaya. Ya karena kerja begitu juga nggak ada hasilnya juga. Iya. Habis begitu aja udah buat senang-senang. Ya masih seneng-seneng emang sekarang? Enggak sih, kan? dulu ya dulu memang, waktu masih kecil. Memang ada target sebenarnya buat stop kerja tuh. Oke, bagus lah. Ya kita doakan semua ya para penonton Opera Entertainment, semoga April diberikan kelancaran rezekinya, kesehatan, semoga dan agar bisa merawat anaknya dan keluarganya. Oke, terima kasih April sudah mau mampir ke Opera. Terima kasih dengar ceritanya. Nih, kayak April bagus, dia punya target dalam hidupnya, dia tahu dia kapan berhenti. Ya kan? Oke lah kalau begitu, ini ada sedikit kata-kata dari aku. Masa lalu yang kelam biarlah dikubur dalam-dalam. Jadikan cibiran sebagai cambuk untuk berubah menjadi versi terbaik dari dirimu. Terima kasih sudah menyaksikan Opera Entertainment untuk malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Opera Entertainment dengan narasumber yang lainnya. Bye!